Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RM Haikal Abdul Wasi, NIM NE 23255049, Program Studi Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Cimahi. Di sini saya akan meresum salah satu buku perbandingan administrasi negara untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan administrasi negara. Baik, yang pertama ada di bab pertama. Di bab pertama tentang dasar-dasar pembandingan administrasi negara. Dalam bab ini menjelaskan pengertian, fungsi, kegunaan, tujuan, dan perkembangan ilmu perbandingan administrasi negara. Ilmu ini lahir sebagai bagian daripada ilmu pemerintahan dan berkembang pesat setelah Perang Dunia II. Fokus utamanya adalah membandingkan sistem administrasi negara dari berbagai sudut pandang, seperti ideologi, budaya, sistem, pemerintahan, dan juga periode waktu, guna menemukan kelebihan, kelemahan masing-masing sistem. Beberapa poin penting yang saya garis bawahi adalah: satu, perbandingan administrasi perbandingan administrasi negara adalah cabang ilmu daripada administrasi negara. Bertujuan untuk apa? Membandingkan pola penyelenggaraannya. Negara itu bagaimana? Dari tadi ada dari ideologinya, terus budaya dan sebagainya. Dipengaruhinya, nah ini budaya, ideologi, dan sistem politik. Penting untuk meningkatkan kualitas pemerintahan yang mana nantinya digunakan sebagai landasan teoritis dan praktis agar penyelenggaraan administrasi negara ke depan menjadi lebih baik. Selanjutnya di bab 2 tentang pendekatan perbandingan administrasi negara. Nah, di bab ini juga menyampaikan ataupun membahas tentang pendekatan yang digunakan dalam sistem studi perbandingan administrasi negara. Pendekatan tersebut bersifat saling melengkapi untuk memenuhi kompleksitas administrasi negara, berbagai sistem dan lingkungan. Nah, beberapa poin penting yang didapat daripada bab 2 ini: satu adalah pendekatan filosofis ataupun ideologi negara, selanjutnya pendekatan politis, kekuasaan dan juga kebijakan, pendekatan sistem, keterkaitan lembaga negara, dan juga pendekatan administratif dan juga konstitusional, pendekatan nomotetis dan juga ideografis, pendekatan ekologis, lingkungan dan sosial, dan juga pendekatan perilaku manusia dan juga birokrasi. Selanjutnya di bab 2 hubungan administrasi negara dengan perbandingan administrasi negara. Nah, di bab 3 di bab 3 ini juga menjelaskan konsep administrasi publik dan juga pokok-pokok administrasi negara. Administrasi negara dipandang sebagai proses kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan berorientasi pada pelayanan publik dan juga kebijakan publik. Poin pentingnya ada apa saja? Satu, administrasi publik berhubungan dengan kebijakan publik, melibatkan lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Bertujuan untuk apa? Menghasilkan pelayanan publik yang baik, dipengaruhi oleh hukum, politik, dan juga budaya. Publik dipahami ataupun administrasi dipahami secara struktural, kultural, dan juga normatif. Nah, selanjutnya bab 4. Nah, di bab 4 ini studi dan juga analisis perbandingan administrasi negara. Nah, di sini bab ini juga membahas metode, tahapan dalam melakukan studi perbandingan administrasi negara. Analisis perbandingan dilakukan untuk memahami penyebab perbedaan sistem administrasi antar negara. Poin pentingnya adalah menggunakan metode ilmiah dan komparatif. Terdapat tahapan perbandingan yang sistematis. Aspek yang dibandingkan adalah politik, ekonomi, budaya, dan juga sosial.
Nah, selanjutnya perbedaan ini dipengaruhi oleh sejarah dan juga lingkungan. Nah, itu selanjutnya di bab selanjutnya ada di bab 5, birokrasi dalam perbandingan administrasi negara. Oke, bab ini tuh mengurai konsep birokrasi, karakteristik birokrasi yang ideal, etika birokrasi, serta praktis birokrasi di Indonesia. Birokrasi dipandang sebagai alat utama negara dalam memberikan pelayanan publik gitu. Bagaimana birokrasi Indonesia ini salah satunya bisa melayangkan pelayanan terbaik lewat uraian-uraian dan konsep birokrasi, karakteristik birokrasi yang ideal serta etika birokrasi serta praktik birokrasi di Indonesia. Nah, poin penting yang dapat didapatkan daripada bab ini ada beberapa. Birokrasi memiliki struktur yang hierarkis. Diperlukan etika birokrasi. Bagaimana etika birokrasi ini dapat dilaksanakan? Salah satu contohnya menghindari KKN yang memang sangat marak dan masih marak terjadi. Semoga kalau etika birokrasinya baik, hal-hal tersebut bisa ditekan dan juga tidak muncul terus ke permukaan. Nah, praktik birokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan apa? Banyak sekali tantangannya. Selalu ingat salah satu kutipan, ternyata musuh yang paling berat itu adalah bangsa kita sendiri gitu. Selanjutnya itu pentingnya merit system dibandingkan spoil system. Selanjutnya kita lanjut ke bab 6, faktor-faktor ekologis dalam perbandingan administrasi negara. Bab ini menjelaskan tentang apa? Bab ini menjelaskan bahwa sistem administrasi negara sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, alam, dan juga sosial. Kondisi geografis, ekonomi, dan struktur mempengaruhi pola administrasi. Nah, bagaimana kondisi geografis itu? Apakah lokasinya letaknya ada di pegunungan, pantai, ataupun di dataran rendah atau dataran tinggi? Bagaimana faktor-faktor itu juga dalam menjadi perbandingan dalam administrasi negara. Nah, faktor alam mempengaruhi nih kebijakan publik. Tidak mungkin kita menggunakan kebijakan di dataran yang seperti apa letak geografisnya, menggunakan kebijakan publik yang menggunakan sama dengan yang lain, padahal letak geografisnya juga tidak sama. Ekologi sosial membentuk sistem administrasi. Tidak ada sistem administrasi yang bersifat universal. Setiap negara memiliki karakteristik yang unik. Nah, selanjutnya nih ada di bab 7, perbandingan regional negara-negara ASEAN ataupun Asian Southeast Asian Nation ataupun negara di Asia Tenggara gitu. Nah, bab ini membahas perbandingan administrasi negara dengan negara-negara Asia Tenggara ya, prinsip-prinsip Asia Tenggara serta bentuk-bentuk kerjasama regional. Setiap negara ASEAN memiliki sistem administrasi yang berbeda sesuai dengan latar belakang politik dan juga budayanya. ASEAN sebagai organisasi regional, prinsip non-intervensi dan kerjasama, perbedaan sistem pemerintahan negara dan anggota, kerjasama politik, ekonomi, dan juga sosial. Tantangan regional seperti sengketa Laut Cina Selatan. Selanjutnya nih, bab 8, perbandingan administrasi negara dan pemerintahan negara-negara di dunia. Bab ini mengkaji berbagai bentuk dan model sistem pemerintahan di dunia seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Prancis, Rusia, dan negara-negara yang lainnya. Fokusnya pada administrasi dan sistem pemerintahan. Poin pentingnya, bentuk pemerintahan, republik dan monarki, sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Setiap negara memiliki model administrasi yang berbeda. Setiap pemerintahan mempengaruhi kebijakan publik dan tidak ada sistem yang sepenuhnya paling sempurna. Jadi ibarat kata kita tidak ada yang sempurna gitu. Jadi ada plus dan minus dalam sebuah proses ataupun kebijakan administrasi negara. Selanjutnya di bab 9. Nah, pemerintahan dengan sistem otonomi daerah. Nah,
Bab terakhir nih membahas konsep otonomi daerah dalam negara kesatuan khususnya yaitu negara kita, negara Indonesia. Otonomi daerah bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah. Kota kita yang bisa dikenal sebagai negara dengan kepulauan yang luar biasa banyak dan keberagaman yang luar biasa. Nah, kita menggunakan sistem salah satunya yaitu otonomi daerah. Ya, tujuannya tentu untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan yang ada di daerah. Ya, poin pentingnya nih, landasan konstitusional otonomi daerah, prinsip kedaulatan rakyat, desentralisasi kewenangan, ya. Jadi dipisah-pisah gitu kan ya. Misalkan Jawa Barat, DKI dan juga Jateng atau Jatim itu mempunyai hak ataupun punya kewenangan otonomi daerah masing-masing. Nah, otonomi daerah sebagai sarana pemetaan pembangunan gitu. Diharapkan otonomi daerah itu bisa mempercepat laju gerak pemerintah dalam upaya meratakan pembangunan yang ada di negara Indonesia. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya bahwasannya ilmu administrasi negara adalah salah satu cabang ilmunya ada perbandingan administrasi negara. Nah, bagaimana administrasi negara ini bisa menjadi sebuah landasan teoritis dan juga praktis untuk menjalankan pelayanan publik dan juga pelaksanaan publik dengan baik untuk terciptanya lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman yang melihat video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.